Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, karena ketakwaan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan kita di dunia ini adalah sebuah proses kita untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, dan paling utama adalah bagaimana kita harus melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beberapa proses sudah kita lalui. Pertama, kita berada di alam arwah. Kemudian kita masuk ke alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia. Dan setelah itu kita nanti ke alam barzah. Dan nanti kita ada di alam akhirat. Alam dunia ini adalah proses bagaimana kita melakukan pengabdian sesungguhnya kepada Allah. Dan di alam dunia ini adalah ujian-ujian agar kita menjadi hamba Allah sekuat-kuatnya. Jangan pernah apapun yang kita miliki di dunia ini membuat kehilangan makna hidup bagi kita. Sebab kita adalah hamba Allah yang terus melakukan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan kita nanti ketika kita pulang kampung sesungguhnya ke akhirat itu, kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena kita tahu nenek moyang kita berada di surga, nenek moyang kita berasal dari surga, maka kita pulang kampung harus benar alamatnya, yaitu kita datang lagi ke surga sebagai tempat kita terakhir nanti. Di ayat tadi yang saya baca di awal khutbah, jamaah Jum'ah sekalian, Allah melukiskan bahwa surga itu kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkal jannah, itulah surga. Allati nurithu, yang kami wariskan min ibadina, untuk hamba-hamba kami man kana taqiyya, yang memiliki ketakwaan. Kalau kita dalami dan kita tadabburi ayat ini, jamaah Jum'ah, yang pertama ada kata-kata tilka, itu menunjukkan benar-benar isim isyarah yang menunjukkan bahwa surga itu ada. Karena surga itu gaib, kita harus yakin kepada Allah, yakin bahwa surga itu ada. Maka Allah menggunakan kata tilka, itulah surga. Karena kalimat itu untuk menunjukkan benar-benar surga itu ada. Itulah surga. Allah mengatakan itu untuk lita'zim, untuk mengagungkan, mengatakan bahwa surga itu benar-benar ada. Yang kedua, kata-kata waris, itulah surga yang kami wariskan untuk hamba kami yang bertakwa. Dalam ajaran Islam kita tahu waris itu ada karena dua hal, karena tiga hal. Yang pertama, waris ada karena nasab. Seorang ayah meninggal dunia, maka anaknya mendapatkan harta waris dari ayahnya. Atau seorang anak meninggal dunia, maka ayah mendapatkan waris dari anaknya. Yang kedua, waris ada karena nikah. Seorang istri dan suami itu orang lain. Tapi ketika diikat dengan ikatan pernikahan, mereka berdua saling waris mewarisi. Begitu suami meninggal dunia, istrinya akan mendapatkan harta peninggalan waris dari suaminya. Begitu juga kalau seorang istri meninggal dunia, suami mendapatkan waris dari istrinya. Dan yang ketiga, waris itu ada karena al-wala. Wala itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Ketika seseorang menjadi hamba sahaya, dimerdekakan oleh A, maka harta hamba sahaya itu ketika meninggal dunia diserahkan kepada A karena orang itu telah memerdekakan hamba sahaya. Dan yang disebutkan terakhir ini sekarang tidak ada karena perhambaan, perbudakan sudah dicoret, sudah dihapus dalam ajaran Islam. Waris ada dua, karena nikah dan karena nasab.
Kenapa di ayat ini Allah menggunakan kata itulah surga yang kami wariskan untuk hamba kami yang bertakwa. Padahal waris itu dengan keturunan atau dengan pernikahan. Seorang ulama tafsir mengatakan bahwa Allah menggunakan kata waris. Kenapa? Karena disebutkan hadhil jannah. Surga ini adalah allati wasafna ahwalaha, yang kami sifatkan kondisinya, nurithuha, kami wariskan, mangkana min ahli taqwa, karena kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, kama yabqa 'alal warith malu mauruthihi, karena seperti tetapnya harta waris untuk orang yang jadi ahli waris. Surga ditetapkan untuk orang yang bertakwa seperti harta waris tetap untuk ahli waris. Betapa pentingnya Allah sampai menggunakan itulah surga yang kami wariskan untuk hamba kami yang bertakwa seperti harta waris tetap untuk ahli waris. Artinya betapa wajibnya tanda kutip orang bertakwa mendapatkan surga. Jadi kalau orang sudah bertakwa pasti orang itu mendapatkan surga. Atau yang kedua, seorang ulama tafsir mengatakan bahwa betapa dekatnya hubungan Allah dengan orang yang bertakwa sehingga Allah berfirman, itulah surga yang kami wariskan untuk hamba kami yang bertakwa. Mudah-mudahan sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat ini adalah momen bagi kita untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah sehingga kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Sekali-kali amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Rasulullah mengatakan la yudkhila, pakai lan kita tahu dalam bahasa Arab, lan untuk menyatakan tidak untuk selamanya. La yudkhila ahadan amalhul jannah. Sekali-kali amal soleh itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Qalu, para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amal yang kau lakukan? Rasulullah kemudian mengatakan, wala ana, dan aku pun tidak akan pernah masuk surga dengan amal yang aku lakukan. Illa, kata Rasulullah, kecuali ayyatagammadani Allah bifadli wa rahmah, kecuali Allah limpahkan kepadaku karunia dan rahmat. Artinya seseorang masuk surga karena karunia dan rahmat Allah. Kalau kita lihat komentar seorang ulama dari kitab Syarah Aqidatus Salaf, beliau mengatakan dukhulul jannah, masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Hatta ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW masuk surga karena rahmat Allah. Lakin hadhir rahmah, tetapi rahmat ini adalah la sababun, ini merupakan sebab. Sebab untuk masuk surga adalah rahmat, dan sebab kita bisa melakukan amal soleh, sebab rahmat muncul buat kita adalah karena wahuwal amal soleh. Kita tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah tanpa amal soleh, wa tauhid, dan tauhid, wal iman, dan iman kepada Allah. Jadi 3 sebab inilah yang melahirkan rahmat agar kita masuk surga, yaitu amal soleh, tauhid, dan iman. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Jadi kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin didapat oleh kita kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah tauhid, dan yang ketiga adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh Imam Zunun Al-Misri dalam kitab Tasfiyatul Qulub bin Adranil Auzar wa Dzunub. Beliau mengatakan ketika seorang muridnya bertanya kepada beliau, bima yanalul abdul jannah, dengan apa seseorang bisa sampai ke surga? Dengan apa seseorang bisa meraih surga? Dengan apa seseorang bisa masuk ke dalam surga? Imam Junun Al-Misri tidak mengatakan dengan amal. Bi khamsin, beliau mengatakan dengan 5 perkara seseorang bisa sampai ke dalam surga Allah. Yang pertama, Imam Junun Al-Misri mengatakan orang bisa sampai ke surga bistiqamatin laisa fiha rawaghan. Orang bisa masuk ke dalam surga karena keistiqomahan dia melaksanakan ajaran Allah tanpa kepura-puraan.
Dia istiqomah dengan sebenar-benar istiqomah, tanpa istiqomah pura-pura. Dia istiqomah jadi hamba Allah. Dia ibadah istiqomah, baik ibadah yang berdimensi ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Karena ketika kita mengatakan ibadah, tentunya tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tapi juga bagaimana kita melakukan diri kita, interaksi kita dengan orang lain dengan cara baik. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang sholat malamnya sangat luar biasa, sodakohnya sangat hebat, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya min ahlin nar, perempuan itu termasuk ahli neraka. Artinya orang ibadah ritual tidak cukup kalau ingin meraih ke surga dia istiqomah melakukan ibadah ritual dan ibadah sosial. Dan kita tahu ibadah sosial sangat luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada 4 hal yang membuat kita bisa masuk surga. Yang pertama, absus salam, sebarkan assalamualaikum. Wa at'imu ta'am, bagikan makanan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia sedang tidur. Di hadis ini Rasulullah mengatakan 3 amal sosial dan 1 amal individual. Ini menunjukkan buat kita jemaah sekalian, kalau kita ingin sampai di surga Allah, istiqomah kita melakukan ibadah, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial. Di dalam surat Fussilat Allah mengingatkan buat kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan datang malaikat kepada mereka sambil mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian semua. Kapan malaikat itu datang kepada orang yang istiqomah? Di dalam tafsir Ar-Raji disebutkan, datangnya malaikat kepada orang istiqomah itu adalah 3 tempat. Pertama, indal maut. Ketika orang-orang istiqomah meninggal dunia, didatangi oleh malaikat dan malaikat mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang Allah sediakan buat kamu. Yang kedua, indal qabri, kata Imam Ar-Razi, datangnya malaikat kepada orang istiqomah ketika ada di alam kubur. Dia mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, berbahagia dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Dan yang ketiga adalah indal ba'ats, ketika dibangkitkan dari alam kubur, datanglah malaikat kepada orang yang istiqomah, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah ditetapkan untuk kalian. Yang kedua, kata Imam Zunun al-Misri, orang bisa sampai ke surga itu wajtihadin laisa ma'ahu sahwun. Orang bisa sampai ke surga itu dengan bersungguh-sungguh tanpa kelalaian. Kita bersungguh-sungguh melakukan amal soleh tanpa ada kelalaian. Kelalaian hanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3, wa muraqabatin lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Seseorang bisa sampai ke surga, kata Imam Zunun al-Misri, dia muraqabah, merasakan dipantau oleh Allah, merasakan dilihat oleh Allah, baik saat sendiri ataupun saat bersama orang lain. Karena ketika kita merasakan dipantau Allah, kita tidak akan bisa melakukan maksiat. Ketika kita merasa dipantau Allah, kita akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Kita teringat cerita seorang pemuda yang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham. Pemuda ini ingin melakukan maksiat. Imam, saya sudah lelah melakukan ketaatan kepada Allah. Saya manusia biasa, saya ingin melakukan maksiat sekali-kali. Kata Imam Ibrahim bin Adham, silakan kamu maksiat, asal ada 5 syarat. Syarat pertama, boleh nak kamu melakukan maksiat, asal kamu jangan melakukan maksiat di bumi Allah. Karena tidak pantas bumi Allah dipakai maksiat oleh kamu. Cari olehmu bumi selain bumi Allah. Yang kedua, boleh kamu maksiat, asal kamu jangan maksiat pakai rizki Allah. Karena tidak pantas kamu maksiat pakai rizki Allah. Yang ketiga, boleh kamu maksiat, asal jangan dilihat Allah. Asal Allah tidak melihat kamu.
Orang itu pun mengatakan tidak bisa imam. Yang keempatnya, boleh kamu maksiat asal begitu kamu meninggal dunia datang Israel, kamu bisa menolak Israel. Dan yang terakhir, boleh kamu maksiatnya tapi begitu datang kamu ke dalam neraka, kamu bisa keluar dari neraka itu. Dan orang itu kemudian mengatakan sekali lagi, aku tidak bisa melakukan maksiat. Salah satunya karena Allah melihat aku. Dan yang keempat, kata Imam Zunun al-Misri, yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga adalah wantidharil maut bita'ahhubillah, menunggu kematian dengan kesiapsiagaan. Karena kematian adalah tamu yang pasti datang kepada kita. Kematian adalah tamu yang tidak pernah memberikan kesempatan sedetik pun kepada kita. Dan kematian akan datang kepada siapa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka seorang ulama, Imam Ghazali mengatakan, yang paling dekat dengan kalian adalah kematian, dan yang paling jauh adalah kemarin, karena kalian tidak akan pernah bertemu dengan kemarin. Dan yang terakhir, kata Imam Junul al-Misri, yang membuat orang bisa masuk ke surga adalah wa muhasabati nafsika qabla an tuhasab. Engkau menghisab dirimu, mengintrospeksi dirimu sebelum engkau nanti dihisab di hari kiamat. Mudah-mudahan kelima perkara ini bisa diraih oleh kita agar sama-sama kita bisa meraih surga di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita menjadi orang-orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang melakukan perjalanan diselamatkan oleh Allah hingga tujuan, yang sedang sakit disembuhkan, dan yang memiliki keperluan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyelesaikan keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalajil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha Indonesia khasatan wa an sairi biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi sabilik fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrira masjid al-aqsa wa arda Filistin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'zizunak. Allahumma shattit shamlahum wa farrik jam'ahum waj'alid da'irata alayhim. Allahumma ahsihim adada waqtuluhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumidh dhalimin. Allahumma
أعز إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منكم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Safnya diluruskan, dirapatkan, yang kosong diisi terlebih dahulu. Istawu wa'tadilu, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.